ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sore, siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, sesuai dengan permintaan ibu-ibu semuanya, kita akan membahas tentang bab aurat. Apa namanya? Aurat. Kita akan bahas apa batasan aurat, kayak mana cara menutup aurat, dan emangnya kenapa kalau aurat ini kita buka. Nah, kalau ada yang salah di masa lalu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Karena aurat ini mengandung dosa dan pahala. Kalau ibu sholat tahajud, bolong-bolong tidak apa-apa. Tapi kalau nutup aurat harus dipaksa. Selangkah keluar rumah tutup auratnya. Kalau enggak berdosa. Ya, jadi ini kajian yang gampang saya ucapkan, tapi tidak boleh butuh waktu mengingat untuk melakukan, harus segera dieksekusi dan diubah kalau memang kita ada salah sebelum kita dinilai dosa di mata Allah Azza wa Jalla. Horor juga ya. Baik, kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama adalah apa itu aurat. Aurat itu adalah apa yang tidak boleh nampak. Aurat itu adalah apa yang tidak boleh kita tampakkan. Dan status hukumnya qat'i dalalah qat'i subut. Ibu harus benar-benar sami'na wa ata'na. Khusus kajian ini. Kalau kajian keutamaan tahajud nggak diamalkan masih oke lah. Kajian tentang sholat duha nggak diamalkan oke lah. Kajian tentang puasa sunnah belum diamalkan oke lah. Tapi kalau kajian tentang aurat harus diamalkan. Kenapa? Karena malaikat tak pernah tidur untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Kita bahas, kita mulai ya. Aurat. Di aurat wanita. Di hadapan laki-laki. Ibu wanita betul? Tetangga laki-laki betul? Nah, jangan ragu kalau ada tetangga laki-laki. Nah, aurat wanita di hadapan laki-laki itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kirinya. Gelangkan. Nah, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Punggung tangan tidak aurat. Kalau punggung tangan adalah aurat, maka harus semuanya nutup punggung tangan. Banyak orang bilang kecuali muka dan telapak tangan. Keliru. Kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke, sepergelangan tangan. Nah, itu aurat wanita di hadapan orang lain. Di hadapan laki-laki lain. Kecuali muka dan sepergelangan tangan. Yang kedua, aurat laki-laki di hadapan wanita. Tadi aurat wanita di hadapan laki-laki, betul? Sekarang aurat laki-laki di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Jadi, kalau ibu punya suami, main takraw dia, main bola voli dia, ibu belikanlah Hawaii sampai di bawah lutut. Karena kenapa? Karena kalau nampak auratnya pusat sampai lutut, atas lutut baru Hawaii pendek-pendek di atas lutut, itu aurat bagi dia. Berdosa dia kalau keluar rumah pakai celana Hawaii di atas lutut. Maka seluruh laki-laki kalau mau pakai celana Hawaii harus di bawah lutut. Oke? Sekarang, aurat wanita, di hadapan wanita, saya wanita, ibu wanita, kita sama-sama wanita, maka aurat kita adalah dari aurat wanita. Saya cepat kali, Bu? Cepat kali nggak? Enggak, Ibu. Ngikut dari tadi ya. Aurat wanita, di hadapan wanita, kita sama-sama wanita, itu adalah dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat sesama wanita. Kalau dada aurat, payah kita menyusui.
Tapi jangan dinampak-nampakkan pula, lihatlah kau, jangan. Ya, jadi aurat wanita dengan wanita adalah pusat seluruh tubuh, adalah pusat sampai lutut aja. Oke? Yang keempat, aurat laki-laki di hadapan laki-laki adalah sama dari pusat sampai lutut. Lanjut, aurat ibu di hadapan anak bujang ibu, aurat anak gadis di hadapan bapaknya, aurat adik dan kakak, adik beradik laki-laki dan perempuan, aurat ibu di hadapan anak bujang, aurat anak bujang di hadapan ibu. Satu keluarga inti auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Ibu dengan anak bujang, dada tidak aurat. Tapi jangan nampak-nampakkan, betul. Makanya aurat ibu dengan anak bujang, pusat sampai lutut. Jadi kalau ibu ngambil wudhu atau habis mandi, ibu kan pakai handuk tuh. Maka pakailah handuk menutupi sampai bawah lutut. Tak boleh handuknya seksi sampai di atas lutut. Ada anak bujang di rumah. Sama dengan anak gadis ibu. Kalau dia habis mandi, dia lewat ke ruang tengah, ada bapaknya, maka handuknya harus sampai di bawah lutut. Karena aurat itu adalah dari pusat sampai lutut. Dada tidak aurat. Tapi jangan salah paham. Kalau gitu kami pakai handuk ke bawah silau saja. Jangan. Ya malu pula kita. Oke? Nah, selanjutnya. Aurat suami di hadapan istri. Aurat istri di hadapan suami adalah dari tidak ada. Banyak kali pikir pula ya. Tidak ada aurat suami istri. Selanjutnya, aurat wanita di hadapan wanita non muslim. Kita wanita, lalu ada wanita non muslim. Walaupun dia wanita, maka aurat kita dengan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Walaupun dia wanita, tapi dia non muslim, maka hati-hati, potong rambut walaupun dia wanita, usahakan muslim. Senam, yang ibu-ibu senam-senam indoor, usahakan teman-temannya adalah muslim. Kita boleh berdamai dengan non-muslim, tetapi aurat kita, walaupun dia perempuan, kita harus menjaganya. Paham? Coba ulang lagi kalau paham. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah aurat laki-laki di hadapan wanita adalah pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita adalah pusat sampai lutut. Aurat bapak di hadapan anak kandungnya. Aurat anak kandung perempuan di hadapan bapaknya. Aurat anak bujang di hadapan ibunya. Aurat ibu di hadapan anak bujangnya. Aurat adik-beradik laki-laki dan perempuan adalah dari pusat sampai lutut. Aurat suami di hadapan istri adalah dari tidak ada. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke, sampai sini paham? Nah, itulah aurat. Kita jagalah itu. Ya, selanjutnya, kayak gimana cara menutup aurat itu? Kita udah tahu nih ada aurat-aurat. Selanjutnya, kayak mana cara menutupnya? Dalam Al-Quran ada dua dalil yang berbeda. Berarti ada dua kewajiban yang berbeda. Berarti ada dua perintah yang berbeda. Berarti ada dua benda yang berbeda terkait dengan menutup aurat. Yang pertama, dalam dalil dikatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah wanita itu menghamparkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah gamis yang kita pakai. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu adalah gamis rok yang ibu pakai. Itu jilbab. Jadi jilbab itu bukan ini, tapi gamis yang terhampar ke seluruh tubuh. Nah, makanya jilbab atau kita bahasa gamis aja itu harus terhampar sampai minimal ke mata kaki. Maka dia berbentuk gamis atau rok.
Maka as-sirwal lirijal, celana adalah pakaian laki-laki. Maka saya minta maaf, silahkan dibuka seluruh kitab ulama madhab yang 4. Semua sepakat bahwa yang namanya jalabib, yang namanya pakaian wanita, itu harus terhampar. Baik dalam bentuk rok, kayak mantel, maupun dalam bentuk gamis. Maka saya minta maaf, walaupun berat harus saya sampaikan. Wanita tidak dibolehkan menggunakan celana. Kalau ada yang membolehkan atau ada yang menggunakan, itu batil. Tidak betul. Karena kenapa? Karena tidak ada satu sahabiah pun, tidak ada satu istri Nabi pun yang menggunakan celana sebagai pakaian hari-harinya. Dan seluruh ulama tafsir dan imam madhab sepakat bahwa rok itu harus terhampar dalam bentuk gamis atau rok. Oh itu nengok ya, teman nuang, teman nuang. Oke. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, memang berat. Ustazah, boleh nggak Ustazah pakai celana tapi gede macam gabrong? Saya tidak anjurkan karena lagi-lagi sifatnya seperti mantel. Artinya dia harus terhampar. Ustazah, boleh nggak cuman pakai betis, terus sampai betis, terus di bawahnya sambung celana legging? Saya tidak nyarankan karena intinya sampai mata kaki. Ustazah ini lebay kali, alay kali. Kami ini susah, kami ini pulang kampung naik motor. Saya juga pulang kampung juga. Dulu saya sempat naik motor kemana-mana pulang kampung. Pakai gamis aman aja, pakai rok aman aja, pakai celana di dalamnya. Ustazah, kami ini kan suka main ke pantai. Pakai aja lah gamis tuh pergi ke pantai. Atau pakai rok tuh pergi ke pantai. Ya, saya sering candain jemaah, ngambil video bab putar sekete, ambil slow motion, mantap, posting, ganti background. Pakai gamis nggak ada masalah. Oke? Ada celana di rumah lagi? Ada. Yang lalu biarlah berlalu. Kan udah lama. Udah sampai berapa puluh tahun kita pakai celana, udah puas kan? Kan baru tahu, janganlah lagi. Ustazah, kalau olahraga gimana? Ar-riyadhah. Untuk olahraga tetap nutup aurat, minimal pakai rok celana, macam rok celana Jeffrey Al-Bukhari itu. Rok celana namanya. Atau pakai gamis aja lah, di dalamnya dipakai celana, nggak ada masalah. Diam. Ya. Nggak bisa. Gamisnya atau kerudung atau ininya, roknya harus sampai mata kaki. Minimal. Panjang lebih bagus, melebihi lebih mantap. Nggak bisa doa. Saya kalau nego soal ini takut saya sampaikan saja. Jadi nggak bisa itu. Ada jemaah, Ustazah, iya kan Ustazah bilang nggak boleh nih pakai celana. Kami pakai celana, waktu itu Lukasok masih buka kali ini. Kami mau ke Lukasok, boleh nggak pakai celana? Saya canda, tunggu ya, saya telepon malaikat dulu. Masa izinnya ke saya? Nah gitu kan. Nah gitu. Tapi intinya gini Bu, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Semua kewajiban itu kita bisa, cuman mungkin kita belum mau aja. Oh itu nggak mudah Ustazah, memang nggak mudah, memang nggak mudah. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa. Saya nggak bilang itu mudah, susah juga. Susah kan? Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Ustazah, banyak kok ustazah pakai celana, banyak kok ustadz istrinya pakai celana, banyak kok misalnya ustazah pakai celana. Al-waqi' la masdarul hukm. Fakta, sumber hukum, fakta bukan sumber hukum. Sama dengan pacaran. Banyak kok orang pacaran ada faktanya, tapi bukan sumber hukum. Sumber hukum Islam cuma 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ustazah, aku punya ustazah kuliahnya di Madinah 15 tahun. Pakai celana kok dia? Al-waqi' la masdar. Fakta bukan sumber hukum. Jadi ucapan saya, sumber hukum Islam cuma 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau yang saya cakap bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, jangan ikut. Karena kami bukan sumber hukum. Oke? Diam semua. Oke, gitu ya. Ya, betul. Kita belum bahas ini ya.
Muka tak boleh nampak, batang leher saja. Iya, batang leher tak boleh nampak. Ibu misalnya pakai, itu nggak apa-apa. Misalnya ibu pakai jilbab, longgar di bawahnya, nampak sedikit aja 1 senti batang leher, itu tak boleh. Iya, kuatkan kerudung ibu, enggak. Kuatkan kerudung ibu, oke? Nah, kemudian yang kedua adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang kedua dalam dalil dikatakan bi khumurihinna ala juyub. Kalau celana lebar boleh, tetap nggak boleh karena dia mesti terhampar. Kayak gitulah. Ya susah lah, saya tak bilang mudah, susah memang, tapi cemana lah ya kan. Saya itu sampai ke Gua Hiro pakai gamis, sampai ke Bukit Tursina pakai rok, sampai saya ke Bukit Sur itu naik pakai rok, saya sampai ke Gunung Alpen, benua tertinggi, gunung tertinggi di benua Eropa. Saya suka manjat gunung-gunung bersejarah, itu pakai rok aja. Tapi aman aja kok, masih bisa teriak di atas, halo, gitu bisa ya. Oke? Clear ya? Udah, lambe gua. Oke. Yuk kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Oke. Selanjutnya adalah bi khumuri inna ala juyub. Hendaklah engkau menghamparkan khimar khumur ala juyub sampai ke dada. Jadi kerudung sampai dada cukup, harus sampai dada. Berarti ada dua pendapat, astagfirullah. Berarti ada dua kewajiban, ada dua ayat, ada dua benda yang berbeda ketika kita menutup aurat. Yang pertama, kerudung sampai dada. Yang kedua, gamis atau rok sampai mata kaki. Berarti dua perintahnya, berarti dua-duanya harus dipenuhi. Oke, sampai sini paham? Nah, contoh, ada orang yang dia pakai kerudung panjang sampai betis, mau pergi ke minimarket, di bawahnya celana. Nah, berarti tak memenuhi syarat. Atau misalnya dia pakai gamis panjang, dia beli dari Bali, lebar, gambreng-gambrong. Oh, rupanya di atas cuma songkok aja. Lehernya nampak, berarti tidak memenuhi. Nah, dua-duanya harus terpenuhi. Oke? Nah, sedih sekali Bu kalau saya ceramah soal aurat. Oke, gitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi itulah dia. Nah, udah paham ya? Pertama, apa itu aurat? Kemudian bagaimana cara menutupnya? Kerudung sampai dada, gamis atau rok sampai ke bawah. Kalau mau pakai celana, taruh di dalam gamis, di dalam rok boleh, nggak ada masalah. Apakah itu mudah? Tidak Bu, memang susah. Saya mengakui itu juga susah. Tapi kayak mana lah? Kita ini berakidah Islam. Orang yang berakidah harus terikat dengan aturan Islam. Karena ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Doa ini penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Apakah susah? Susah banget. Saya tak bilang mudah, sulit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Samalah saya juga perempuan, merasakan hal yang sama seperti ibu-ibu semua. Tapi ya kita saling menasihati dalam kebaikan. Oke? Nomor 3 adalah kapan kami nutup aurat itu saja. Nah, tutuplah aurat itu fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau nengok kita, itu orang nggak pakai izin. Saya ulang, tutup aurat kita di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah yang kalau orang mau menengok kita, orang nggak pakai izin. Contoh, ketika kita di teras rumah, kira-kira orang ngelihat kita ke teras rumah minta izin nggak? Izin dulu aku mau tengok. Assalamualaikum, kan nggak? Maka di teras rumah wajib nutup aurat. Ustazah, saya jemur pakaian di atas genteng. Genteng punya saya, rumah saya, tanah saya. Apakah saya wajib nutup aurat jemur pakaian di atas loteng? Kira-kira orang mau nengok ke loteng kita minta izin nggak? Nggak perlu minta izin. Maka walaupun lotengnya punya kita, kita wajib nutup aurat selangkah keluar rumah. Kemana kita boleh buka aurat? Fi makanil khas, di wilayah khusus. Apa itu wilayah khusus? Wilayah yang kalau orang mau nengok kita minta izin dalam rumah. Kira-kira orang nengok kita dalam rumah minta izin? Minta izin. Jadi boleh buka aurat dalam rumah. Jangan macam jemaah saya ditelepon oleh suaminya. Karena ustazah,
istri saya dalam rumah pun buka aurat, nutup aurat dia. Itu salah proses transmisi itu Pak. Ya. Jadi sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Jangan terbalik. Di rumah ibu tertutup, pakai daster, minta ampun sampai mata kaki, oleh-oleh sampai ke tanah. Di luar terbuka, jangan ya. Jadi di wilayah khusus ibu boleh buka aurat, di wilayah umum wajib nutup aurat selangkah keluar rumah. Ustazah, kan gak ada orang Ustazah. Rumah kami di pojokan Ustazah. Satu-satunya rumah, tak ada lagi rumah. Tidak ada manusia lewat Ustazah. Rumah saya jalan buntu. Boleh saya jemur pakaian keluar rumah? Tengok kiri, tengok kanan, kan tak ada orang dah Ustazah. Lantak je lah ya. Masukkan sendal jam 2 malam. Tengok. Tak ada orang. Ambil sendal. Masukkan ke dalam. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Karena nggak ada orang. Selangkah keluar rumah, tutup aurat. Tidak ada dalil yang mengatakan, hai orang-orang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau tidak ada, buka silah. Tidak ada dalilnya kayak gitu Bu. Jadi tutup aurat walaupun tidak ada orang. Susah Ustazah, betul. Susah. Saya teringat dulu waktu saya kuliah di Jogja ya. Waktu yang saya S2 itu, saya kosnya itu jemurannya di depan waktu itu kos-kosan pertama saya. Hujan lebat, saya ngambil dulu gamis, ngambil dulu jilbab. Apa kata teman saya? Dia terlanjur basah tuh, sempat-sempatnya ngambil gamis. Apa saya bilang dalam hati? Sedih saya mendengarnya, tapi saya kuatkan aja hati saya. Saya ngomongnya gini, ya Allah, kalau pakaian itu basah, karena saya sempat-sempatnya ngambil gamis karena mau ngambil jemuran, itu bisa dikeringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, macam mana mau mengeringkannya? Asa ibu terkejar-kejar ngambil jemuran pakai baju KTB, jemuran itu Bu bisa kering Bu, tapi dosa susah mengeringkannya. Jadi ngambil jemuran, pakailah dulu gamis atau sangkutkan di depan pintu rumah tua. Nanti nyampe di rumahnya, bilang sama suaminya, bang paku kan bang, apa yang mau dipaku? Paku aja lah bang. Paku gamis yang besar atau kerudung yang besar. Di dalam kan ibu pakai daster, ini wajah daster semua ini kan. Nanti ibu mau keluar ibu sarungkan. Mau ngambil jemuran keluar rumah atau ibu mau apa ibu sarungkan. Kalau nggak ada baju besar, gamis besar, mukena aja sama kain sarung, kodek kain sarung pakai mukena. Saya suka tuh kalau ada tamu, kalau ada kurir, saya pakai mukena. Ada tamu pakai mukena, saya lebih senang daripada pakai gamis. Apa kata tamu? Sholat taruh saja rumah. Jam berapa datang pakai mukena. Kayak gitu. Ya. Nah, yang penting ketutup ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi kalau ada mobil sampah datang, jangan dikejar, biarlah dia lewat dulu. Kok enggak wakaja-kaja bang, tunggu bang. Jangan. Kalau ada kurir datang, ambil kerudung dulu. Jangan pakai dasar-dasar pendek ketemu kurir. Cuman kadang-kadang kurir tak semuanya. Kadang-kadang dia banyak tidak sabar dia. Baru 2 kali panggil dah pergi dia. Codeh. Baru 2 kali teriak kita masih ngambil jilbab dia udah pergi. Nah makanya itu tak boleh. Kalau ada ibu punya saudara kurir-kurir, bilanglah. Masuk ke rumah wanita muslimah harus banyak sabar. Makanya di beberapa negara Arab itu kalau di dalamnya hanya wanita muslimah, biasanya ada tulisan wanita muslimah, harap bersabar. Karena dia mengambil jilbab dulu. Dia mengambil khimar dulu. Seperti itu. Oke paham? Nah jadi tutuplah aurat selangkah keluar rumah. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, enggak gitu Ustazah. Yang penting tuh bukan jilbabnya, tapi yang penting tuh hatinya. Ada teman saya Ustazah, dia berjilbab panjang, tapi dia suka gosip. Lebih bagus lagi aku tak berjilbab, tapi aku enggak gosip. Saya bilang, barusan ibu gosipkan siapa? Uyuju ya Ustazah ya. Jadi enggak ada hubungan jilbab dengan akhlak, jilbab dengan iman, jilbab dengan itu. Itu 2 hal yang berbeda. Karena jilbab bukan wajib untuk seorang ustazah saja. Jilbab bukan wajib untuk orang yang beriman saja. Jilbab wajib untuk seluruh perempuan Islam. Walaupun dia masih enggak sholat. Walaupun dia masih berzina. Na'udzubillah. Walaupun dia masih suka berdusta. Walaupun dia masih suka gosip. Jilbab baginya tetap wajib.
Kalau gitu percuma, nggak ada percuma. Jilbab tuh kewajiban lain. Nggak ada percuma-percumanya. Maka nanti kita ini kan dihukum sesuai perbuatan kita. Ya, pakai jilbab berpahala, gosip dosa. Jilbab berpahala, gosip dosa. Jilbab berpahala, nyuri uang suami dosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Kayak gitu, berilmu tuh nggak kayak gitu. Ustazah, ada jemaah saya hadir suka majelis taklim, tapi suka gosip. Mending aku tak pernah datang majelis taklim. Nggak ada aku gosip. Saya biasanya jawab, yang majelis taklim aja masih gosip. Apalagi tak pernah sama sekali. Nah, kalau gitu aku nggak usah lah datang majelis taklim. Nggak gitu. Itu dia rajin sholat tapi masih jahat. Baguslah kerudung itu adalah diwajibkan untuk seluruh wanita muslimah. Clear? Clear. Sikit lagi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ustazah, kami ini udah tua-tua Ustazah. Rambut kami udah putih. Orang nutup aurat itu karena nanti kalau laki-laki melihat dia, nanti supaya laki-lakinya itu tidak berhawa nafsu. Untuk apa lagi kami nutup aurat Ustazah? Kami ini udah tua-tua, rambut udah putih. Untuk apa lagi kami nutup aurat? Nah, saya jelaskan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa wajib nutup aurat selagi dia tidak uzur. Uzur dalam Islam bukan diukur dari umur, tapi akal. Kalau ada ibu-ibu usia 100 tahun, tapi masih akalnya sempurna, katakan usianya 80 tahun, tapi akalnya sempurna bu. Rambutnya udah putih, akalnya sempurna. Dikasih uang 100.000 dengan 50.000, dipilihnya uang 100. Ya misalnya, akalnya sempurna. Walaupun dia udah pikun, maka dia wajib nutup aurat. Tapi dia belum pikun, maka dia wajib nutup aurat. Maka dia wajib nutup aurat dan dia wajib sholat. Ada orang umur 80 tahun. Stroke, dia udah stroke nih pura-puranya, tapi akalnya masih sempurna bu, akalnya masih sempurna, dia udah stroke nih, maka dia wajib sholat, wajib puasa, kalau nggak sanggup puasa, fidyahkan dia, wajib nutup aurat, kalau ada kawannya datang, tutupkan auratnya kalau bukan mahram, walaupun rambutnya udah putih. Tapi kalau ada orang masih usia 40 tahun, tapi sudah pikun, kulitnya masih kencang karena pakai skincare, cantik dia, tapi dia pikun. Udah makan belum mah? Belum. Padahal udah 5 kali dia makan. Udah mandi mah? Belum. Padahal udah 4 kali dia mandi. Pikun dia. Maka orang pikun walaupun masih muda, maka dia boleh buka aurat, boleh tak sholat, boleh tak puasa. Jadi kalau ibu mau buka aurat, pikun dulu. Kalau pikun aman, tidak ada masalah. Tapi selagi tidak pikun, maka terkena hukum Islam. Itulah namanya mukallaf. Makanya kalau ada di rumah ibu orang tua yang suka pikun, udah pikun, yang ibu paksa-paksa juga sholat. Ustazah, orang tua saya sudah pikun, malas kali disuruh sholat, padahal dia belum sholat, dibilangnya udah, padahal dia udah sholat lagi dia, pusing saya, stres saya, tertekan saya. Ya ibu pun bakal pikun menyuruh orang pikun sholat jadinya. Jadi kalau orang sudah pikun jangan dipaksa lagi, ya karena dia tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia belum pikun, wajib nutup aurat, wajib dia sholat, wajib dia puasa. Nggak bisa dia sholat sambil baring. Nggak bisa sholat sambil baring dengan kedua mata. Nggak bisa dia puasa, dia bayar fidyah. Karena dia udah stroke. Auratnya tutup, karena akalnya sempurna. Tapi kalau akalnya tidak sempurna seperti dia pikun, maka dia tidak wajib sholat. Sama dengan orang pingsan. Ibu pingsan sehari semalam. Nggak usah dikodok sholatnya. Kan ibu pingsan, nggak sadar. Dia tidak mukallaf, tak sempurna akalnya. Oke? Nah, sebagai penutup, 3 menit lagi, apa yang saya sampaikan ini, pertama kita udah bahas tadi tentang aurat. Coba kita review sebentar. Jawab kuat-kuat ya. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari pusat seluruh tubuh, kecuali pusat sampai pusat dan sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat perempuan di hadapan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat
anak bujang di hadapan orang tua perempuan, aurat bapak di hadapan anak gadis, aurat anak gadis di hadapan bapak, aurat adik-beradik laki-laki dan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Nutup aurat dengan dua cara. Yang pertama jilbab atau gamis atau rok sampai mata kaki. Yang kedua kerudung sampai dada. Kemana kita harus nutup aurat? Ketika selangkah keluar rumah. Di mana orang mau nengok kita nggak pakai izin, wajib kita nutup aurat. Kalau enggak maka kita berdosa. Apakah orang tua wajib nutup aurat? Wajib selagi dia tidak pikun. Apakah orang jahat boleh buka aurat? Tidak. Mau kita jahat, mau kita tak jahat, nutup aurat wajib, bukan hanya untuk orang beriman, untuk orang jahat pun nutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kajian kali ini tidak bisa pelan-pelan kita mengamalkannya. Kalau saya ceramah, ayo Bu, kita wajib ya, kita lakukan sholat tahajud ya. Saya pelan-pelan ustazah bisa. Kalau tahajud bisa, pelan-pelan, karena dia sunnah. Ayo Bu, lakukan sholat duha konsisten, sedekah subuh konsisten, baca Quran konsisten. Ayo Bu, kita konsisten untuk bersedekah subuh. Ya ustazah, insya Allah pelan-pelan saya usahakan bisa. Tapi kalau aurat enggak bisa pelan-pelan. Karena malaikat itu nggak pakai pause dia. Santai lu malaikat, nggak bisa. Tunggu lu malaikat, saya pelan-pelan malaikat, nggak bisa. Memang agak berat. Apakah ini mudah? Tidak, sulit. Termasuk bagi saya perempuan, sulit. Tapi kalau saya baca sebuah dalil, itu saya skip biasanya, takut saya. Saya rasa-rasa tak adil dengan dalil itu, tapi dia dalil sahih. Bahwa banyak wanita ini masuk neraka. Padahal pengajian saya sudah 20 tahun. Sore-sore saya pengajian isinya wanita. Siang jam segini wanita. Habis subuh laki-laki perempuan yang banyak wanita. Jam 8 wanita. Jam 10 wanita. Hampir semua pengajian, terutama di Pekanbaru, banyaknya wanita. Tapi masa ada dalil yang mengatakan wanita banyak masuk neraka? Ternyata di antara wanita banyak masuk neraka karena banyak faktor. Satu, kurang mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Yang kedua, wanita ini banyak ngomongnya sehingga banyak salahnya. Yang ketiga, wanita itu banyak auratnya sehingga banyak dosanya. Mau ndak mau, itu dalil sahih. Ngeri kita. Kita hanya berusaha supaya tidak menjadi bagian dari wanita yang penghuni neraka. Makanya kita belajar bagaimana supaya kita tidak melakukan dosa dan memperbanyak pahala sehingga kita masuk ke dalam surga. Insyaallah. Demikian. Mohon maaf saya nakut-nakuti siang ini karena tujuan saya memang menakut-nakuti. Karena kalau ditanya mak saya mau kemana nak? Payah menakut-nakuti orang mak. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa innal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam
bisawab. Usiku wa nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.